Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat insyaallah dalam berkah Allah Subhanahu wa taala di hari terakhir dari bulan Rajab tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 dari bulan Januari 2025. Insya Allah kesegaran kita, kebugaran kita, kita menjadikan diri-diri ini makin mensyukuri dari sehatnya jiwa kita, sehatnya akal kita, sehatnya pikiran kita, dan tentunya sehat jasmaniah kita. Insya Allah kesehatan hati kita, kita getarkan dengan zikrullah. Kesehatan, kesegaran dari akal kita, kita getarkan dengan ilmu. Kesehatan, kesegaran dari badan jasmania kita, kita kelola dengan amal-amal ibadah. Insya Allah segala sesuatu yang baik akan kembali kepada diri dengan kebaikan dan sesuatu yang tidak baik akan kembali kepada diri dengan ketidakbaikan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam kebaikan, dan tentunya dalam kebaikan inilah kita akan senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah, tetap bahagia, dan kita insya Allah tetap berjamaah dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menikmati Al-Quran, serta berusaha sekuat tenaga untuk mampu distribusikan, memviralkan dari apa-apa yang menjadi bagian dari kenikmatan kita dalam memahami Al-Quran. Pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyiapkan potensi-potensi diri kita untuk memasuki bulan Sa'ban dan memasuki bulan Ramadan. Bulan Rajab akan berakhir, bukan bulan Sa'ban mulai besok atau mulai nanti sore ya. Mulai maghrib akan kita masuki, dan bulan Ramadan insya Allah dalam waktu hitungan hari akan sampai. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, penuh berkah, berkah ilmu, berkah amal, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah kehidupan apapun yang kita lalui dalam keadaan dimanapun dan waktu kapanpun kita dalam keadaan penuh dengan keberkahan insya Allah. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Ali Imran. Kita balik sebentar ke surat Ali Imran mulai ayat ke-130. Kenapa balik ke ayat Ali Imran? Kemarin sudah di surat Yunus, karena kita menginginkan ada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesiapan diri, menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan yang masih kita punya kesempatan di bulan Sya'ban. Kita akan memantapkan diri untuk pemahaman yang paling utuh tentang makna-makna dari Ramadan. Jadi yang kita baca hari ini dalam keadaan yang bahagia, istiqomah untuk berjamaah dibaca, yaitu surat Ali Imran mulai ayat 130. Ya, silakan disiapkan
Surat Ali Imran mulai ayat ke-130. Insya Allah kita akan baca 7 ayat ya sampai ayat ke-136 ya. Surat Ali Imran 130 sampai 136. Selamat bergabung melalui jalur internet ya. Dari Bogor ada Kang Agus Jafar Sidik, dari Bandung ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dari Bandung juga ada Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan Kang Indra juga bersama keluarga besar Radio Kilait FM Bandung ya. Dan ada Teh atau Ibu Ucu Juangga insya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan kesempatan pemahaman yang baik. Kita tekadkan raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasula. Kita bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca surat Ali Imran mulai ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari silakan. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم
يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, hari ini kita sudah membaca 7 ayat dari surat Ali Imran. Mulai ayat 130 sampai ayat 136. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nilai ibadah amal yang soleh. Dan bagi yang salahnya, bacaan kita yang kelirunya, baik karena ketidakmampuan ataupun karena belum punya ilmunya, ataupun karena kondisi masing-masing, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan kita terus-menerusan diberikan kesempatan untuk senantiasa mampu ya membaca Al-Qur'an dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah selamat bergabung Teh Irin dan keluarga dari Cirebon dan Teh Hilda dari Cirebon juga bersama keluarga. Mari hari ini kita coba pahami dan renungkan isi atau kandungan dari surat Ali Imran ayat 130 sampai 136 ini dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk beramal yang menjadikan kita makin punya manfaat dalam kehidupan. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaik-baik amal di antara kalian adalah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkannya. Insya Allah hari ini kita mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mengikuti sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka menambahkan nikmat dalam diri kita untuk kita makin hari makin punya manfaat, makin punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan pada saatnya kita mampu untuk satu dengan yang lain saling memberikan pelajaran, belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung. Hari ini kita sama-sama mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim. Dan mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, dan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah dalam keadaan hidup yang sejahtera, tentram, sehat lahir batin, dan kita bermohonkan dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari surat Ali Imran ayat 130 sampai 136. Wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang beriman ya. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Bapak Ibu, sampai di sini sahabat-sahabat jinten sekalian, kita ini diperingatkan, janganlah kamu memakan riba. Riba itu adalah sebuah hasil, ya, sebuah upaya mendatangkan hasil, ya, sebuah keadaan di mana kita itu memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang lain, ya, atau kita yang mendapatkan pinjaman dengan orang lain yang sebelum dilunasi ada diperjanjikan sesuatu untuk melebihkan dari apa yang kita pinjamkan atau yang kita pinjam dari yang kita transaksikan. Diperjanjikan di awal bahwa akan diberikan keuntungan, ya, dalam hal ini keuntungan, ya, pasti berapa persen, ya. Jadi ketika akan dikembalikan itu ditambahkan keuntungan tersebut. Nah, apakah kita termasuk yang seperti itu ketika kita pinjam meminjam? Nah, naudzubillah, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kalaupun termasuk, bersegera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman-Nya Allah tersebut, ya, di surat Ali Imran 130, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Sebagaimana pada masa jahiliyah dulu mereka mengatakan, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok. Nah, jadi ada syarat dan ketentuan yang dilakukan ketika akan melunasi. Demikian seterusnya pada setiap tahunnya. Mungkin jumlah sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa agar mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Bertakwa artinya menghindari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, sedangkan riba ini dilarang untuk dilakukan. Kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa pasti akan mengikuti. Ke ayat 131, dan peliharalah dirimu dan dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, sampai di sini ayat ke 131 dan 132 kita paham bahwa ada perintah Allah, pelihara dirimu dari api neraka. Ya, dari api neraka kita harus memelihara diri. Kenapa memelihara diri? Karena Allah sudah memberikan modal kepada diri kita untuk apakah kita akan berada dalam kesesatan, kejelekan, keburukan, atau kita ada dalam keadaan keimanan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan ke dalam badan ini fujur dan takwa, insya Allah. Selamat bergabung. Kang Omi Hidayat, ya. Kang apa teteh ya. Ibu, ya, Ibu Omi Hidayat, selamat bergabung bersama keluarga. Jadi hari ini kita mendapatkan informasi dari surat Ali Imran 130 sampai dengan ayat 132 bahwa kita dilarang untuk memakan riba. Nah, dan disebutkan di sini bahwa jagalah dirimu dari api neraka. Nah, kemudian juga disebutkan taatlah kepada Allah supaya mendapat rahmat. Jadi kalau tidak taat maka akan mendapat laknat atau mendapat api neraka. Sedangkan kalau taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan mendapatkan rahmat Allah. Apakah kita memilih mendapatkan rahmat atau mendapatkan laknat? Terserah kita, diberikan modalnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah keadaan ke dalam hati mengikuti milih jalan yang fujur atau jalan yang sesat atau dalam ketakwaan.
ketakwaan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dalam jalan ketakwaan. Mari kita lihat ayat ke-133-nya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Insya Allah ya, orang bertakwa disediakan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, siapa orang yang bertakwa itu? Nah, artinya kita harus paham apa karakter-karakter dari manusia yang bertakwa. Di ayat 134 ditegaskan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ya, jadi orang bertakwa, ciri pertamanya setelahnya dia bersegera kepada ampunan dan rahmat Allah, kemudian dia adalah menafkahkan hartanya. Ya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang yang berehan, bager, dermawan. Ya, itu orang bertakwa. Tapi ada yang bukan muslim tapi bager, berehan, bertakwa, itu tidak akan bertakwa. Ya, karena yang bertakwa itu harus orang yang beriman, orang muslim tentunya. Ya, karena kalau bagi yang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka melaksanakan aktivitasnya itu tidak karena mengharap ridho Allah, tidak karena ibadah, tapi karena mungkin syahwatnya yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya. Kemudian masuk ke ayat ke-134 ini disebutkan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi tidak melihat banyak atau sedikit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sedang leluasa harta atau dalam keadaan sedang kekurangan, tapi tetap dia istiqamah untuk melaksanakan aktivitasnya yung pikuna bisarra'i waddarra'i, ya, menginfakkan harta dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian karakter yang kedua dari orang yang bertakwa adalah dan orang-orang yang menahan amarahnya, tidak cepat marah, mengendalikan marah, tidak gampang tersulut emosi, senantiasa mawas, senantiasa dia punya kendali emosinya, tidak pernah mengumbar amarahnya, nafsunya. Ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi cirinya di ayat ini disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah setelahnya kita bersegera mengharap ridho Allah dan berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia juga adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian dia menahan amarahnya dan dia kemudian memaafkan orang lain yang berbuat salah, tentunya kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, disebutkan di sini di akhir ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kebajikan itu tadi bersegera mengharap rahmat, ampunan, dan juga surganya Allah, kemudian menafkahkan harta yang dia miliki, kemudian dia mengendalikan emosi, dan dia memaafkan orang lain. Dan itulah yang disebut dengan muhsinin, orang yang yakin berbuat baik karena merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan ke ayat 135-nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Jadi kalau mereka itu berbuat keji atau menganiaya diri sendiri, artinya apa? Mengabaikan hak-hak Allah, maka dia segera berzikir, ingat Allah. Ya Allah, kenapa ya saya melakukan ini? Ya Allah, ya saya kenapa berbuat seperti ini? Jadi yang diingat adalah Allah. Artinya dia bersegera kepada mengharap ridho Allah. Nah, dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Nah, jadi orang yang berbuat dosa itu, berbuat hilaf atau menganiaya diri sendiri atau berbuat keji, itu ingat Allah dan segera bertobat kepada Allah, memohon ampun.
beristighfar kalau mungkin istilah kita. Jadi karakter manusia yang disebut dengan muhsinin itu atau orang yang baik itu adalah orang yang segera mengharap rahmat Allah dan menuju kepada kebaikan dan surganya Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kemudian dia menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan kaya ataupun miskin, sempit ataupun lapang, bulan muda ataupun bulan tua, tetap ya dia berbuat baik dengan menafkahkan hartanya, kemudian menahan amarahnya, mengendalikan emosinya, dan memaafkan orang lain. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak mudah. Harta yang kita miliki seolah-olah hasil kita, sehingga begitu orang lain minta, kita merasanya tidak berhak pada mereka untuk memberikannya. Padahal itulah mungkin ujiannya. Nah, kemudian mengendalikan emosi. Kenapa mesti marah-marah? Toh kita ini juga bisa bergerak, bisa hidup karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersulut kalau seandainya mendapatkan trigger untuk kita ini panas hati atau emosi lah ya gampangnya. Kemudian juga memaafkan orang lain yang berbuat salah. Ini susah ya, memaafkan orang lain berbuat salah ini ya. Umumnya kita ingin orang lain itu sampai sungkem, sampai mohon maafnya biar habis-habisan. Masya Allah ya. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan mungkar, kemudian dia ingat Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi kalau sudah berbuat dosa, kemudian dia mengendalikan emosi, kemudian memaafkan orang lain, kemudian juga dia juga bersegera mengingat Allah, kembali memohon ampunan kepada Allah, dan dia pada saat yang sama dia berhenti dari berbuat yang tidak baik tersebut, menghentikan perbuatannya. Ya, kalau istilah karuhun orang Sunda itu netek leker melah jantung. Tidak ingat, tidak diingat-ingat. Sesuatu yang sudah dilakukan, kemudian berhenti melakukannya. Tidak akan mengulangi lagi. Ya. Kemudian berikutnya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Artinya tidak meneruskan perbuatan keji itu karena memang sadar bahwa itu tidak baik. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak ada kesempatan, tapi karena memang benar-benar menghentikan karena pakai ilmu. Ya, ini artinya ya. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah, tabarakallah ya, bahwa orang yang beramal baik itu akan mendapatkan balasan surganya Allah, dan dia akan berada di tempat itu dalam keadaan yang senang, bahagia. Kemudian dibayangkan di sini yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa? Enak sekali ya kalau kita punya tempat atau punya tempat rekreasi ataupun tempat sendiri ya, ada saungnya, ada kolamnya, ada ikan-ikannya, ada binatang-binatangnya, udaranya segar, kemudian airnya mengalir, ada sungai kecil, gemericik air, ya. Itulah yang disebut dengan kenikmatan. Dan sekarang lagi banyak dicari, Bapak Ibu ini yang punya modal, silahkan. Orang lagi banyak pada mencari tempat-tempat kuliner, tempat-tempat healing ya, yang ada aliran air di bawahnya, ada burung-burung, ada hewan-hewan, ada juga makanan, ada juga kesegaran, tempat leye-leye, Masya Allah ya. Betapa ini merupakan bagian dari kemungkinan ikhtiar bagi yang berharta, bagi yang punya modal untuk menyediakan. Niatkanlah untuk menciptakan surga di dunia ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tentunya
dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keuntungan dari usaha kita tersebut ya. Masya Allah. Kalau seandainya ada yang kesulitan, umpamanya punya tanah lahan kosong tidak tergarap, bisa dikerjasamakan dengan orang lain ya. Apalagi mungkin kalau di atas lahan kosong itu didirikan saung-saung, didirikan tempat-tempat untuk ibadah, dijadikan tempat-tempat untuk baca Al-Quran, dikumpulkan anak-anak yatim, Masya Allah. Itulah menjadi bagian dari impian kita untuk punya tempat yang menjadikan diri kita ini tenang kalbu kita gitu ya. Apalagi mungkin yang sudah menyelesaikan masa baktinya baik di lembaga-lembaga pemerintah ataupun di tempat-tempat lain ataupun bisnisnya yang sudah mapan diteruskan oleh anak cucunya, tinggal ngahnang ngahning neangan tempatnya nang tremkeun ati bisa ngeunah nyandang ngeunah nyanding ya insyaallah ya. Masing-masing kita tentunya punya cara untuk mengaplikasikan, untuk mengejawantahkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri ini hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Ya, dan dijauhkan dari api neraka. Baik Bapak Ibu, di hari ini kita mendapatkan informasi dari surat Ali Imran ayat 130 sampai ayat 136 ini tentang bagaimana Allah Maha Baiknya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim memberikan informasi kepada kita. Dan karakter-karakter yang disebut di dalam ayat-ayat ini itulah karakter yang dituju dari orang-orang beriman yang akan melaksanakan ibadah baik itu sholat, saum, zakat ataupun haji. Ya, terutama menjelang bulan Ramadan kita menyiapkan diri untuk menyiapkan pemahaman yang benar tentang apa itu bertakwa. Kenapa disebut apa itu bertakwa? Karena orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, hasil akhirnya adalah bertakwa. Iddat lil muttaqin. Yang orang bertakwa ini disediakan di dalamnya air yang mengalir, sungai yang gemericik ya. Itu yang namanya surga. Nah, kita paham bahwa perintah untuk melaksanakan saum dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, orang yang saum maka akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan iddat lil muttaqin yaitu yang namanya surga. Ya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, ayat 132 dari surat Ali Imran ini. Dan siapa itu al-muttaqin? Yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadimina ghaid wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah karakter orang yang bertakwa yang disebutnya dicintai Allah, yaitu orang yang muhsinin. Orang yang berhasil melaksanakan saum dengan benar, maka akan menjadi orang yang muhsinin. Menjadi penghuni surganya Allah, dia akan mempunyai sifat yang tidak kikir, bahkan dia dermawan, dia tidak emosional, tidak pemarah, bahkan dia menjadi orang yang ramah, dan dia juga akan memaafkan orang lain, tidak akan menjadi orang yang baong ya, yang tidak mau memaafkan orang lain. Dan dia juga kalau berbuat salah dan keji, dia akan bersegera memohon ampunan Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, itu penegasannya. Ulaika jazaohum maghfiratim mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin.
Itulah ayat-ayat yang sempat kita baca dengan bahagia, dan hari ini insya Allah kita istiqomah berjamaah memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk senantiasa cinta Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya dan menyebarluaskannya, dan kita termasuk yang disebut di awal tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Karena Al-Quran ini akan memberikan cahaya kepada kita di alam yang penuh dengan kegelapan, yaitu nanti di alam barzah, di alam kubur, dan juga di alam akhirat. Ya, ingat, umat Islam ini diberikan dua cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah Ramadan. Yuk, di bulan-bulan ini, di menjelang bulan Ramadan, kita siapkan, kita berdekat-dekat dengan Al-Qur'an, dan kita menyiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, dengan iman, dan juga kita siapkan dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita terus-terusan niatkan, tekankan dari dalam diri kita bahwa kita menyiapkan diri untuk lebih baik di hari-hari yang akan datang. Kesiapan kita menjadi lebih baik adalah diawali dengan kebiasaan baik yang tentu saja kebiasaan baik ini akan menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi manusia yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu, khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah bahasan yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alim ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Taqabbal ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mari kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng salat israq sareng salat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.